Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya. Sudah lama saya tidak upload video. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita akan membahas mengapa proposal teman-teman sekalian susah diterima oleh penguji atau ditolak oleh pembimbing atau gonta-ganti judul namun tidak pernah dapat menyelesaikan persoalan penelitian Anda, sehingga Anda mungkin harus mengulang dari awal, mencari riset problem lagi, dan lain sebagainya. Oke, saya perlu sampaikan teman-teman sekalian, apa sih yang menjadi perspektif dosen dalam menilai atau menguji proposal. Karena dosen itu memang masing-masing punya perspektif, tetapi saya akan sampaikan perspektif yang paling lazim, yang paling umum. Kadang si ini judulnya sederhana tetapi diterima, kadang kita judulnya yang merasa sudah bagus tetapi malah ditolak oleh pembimbing. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahwa ada beberapa faktor tentunya yang menentukan kenapa proposal ini diterima dan ditolak. Faktor yang paling lazim, faktor yang paling umum adalah bahwa proposal yang disusun oleh teman-teman sekalian, judulnya itu terlalu banyak mirip, terlalu banyak sama, terlalu sering didengar, terlalu familiar, terlalu sering disebut, baik dalam media online, artinya di jurnal, maupun di skripsi-skripsi yang sudah disusun oleh kakak kelasnya. Jadi kalau judul Anda meningkatkan kemampuan ini dengan ini, hubungan minat dan prestasi, hubungan motivasi minat dan ini terhadap prestasi, mungkin judul-judul yang seperti itu peluang ditolaknya tinggi oleh pembimbing. Tapi kan saya studi pendahuluannya benar Pak, saya serius Pak, studi pendahuluannya betul, tetapi judul penelitian yang terlalu sering disebut, judul penelitian yang terlalu sering diteliti dan dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya, cenderung dianggap kurang menghasilkan gagasan yang baru. Sehingga begitu dosen lihat, ini judul semester kemarin udah nguji yang begini, sekarang datang lagi judul yang begini. Jadi judul yang terlalu populer itu akan menimbulkan kesan bahwa penelitian itu kurang berkualitas. Jadi jangankan dosen baca lanjutannya, kemudian dosen langsung saja bisa nggak ganti judul yang lain, karena judul itu terlalu biasa, kurang aneh gitu ya, kurang ada kebaruan dilihat dari sisi judulnya. Bukan masalah kontennya benar atau tidak teman-teman, tetapi secara sepintas judulnya kurang menarik bagi penguji atau pembimbing. Oke, yang berikutnya bisa jadi judulnya biasa-biasa saja tetapi diterima atau disetujui oleh pembimbing. Kenapa demikian? Bisa jadi proposal teman-teman ditolak karena riset problemnya tidak jelas. Satu, tidak jelas. Yang kedua, kurang layak. Yang ketiga, tidak terukur. Itu contoh saja teman-teman ya. Apa yang disebut kurang layak? Kurang layak itu seberapa besar impact dari penelitian yang dilakukan, impact-nya terhadap pendidikan, terhadap institusi pendidikan, terhadap konsep kebijakan, terhadap penerapan di lapangan misalnya, sejauh mana kalau itu diteliti dampaknya akan terlihat. Atau dengan kata lain penelitiannya terlalu simpel, penelitiannya terlalu kasuistis, terlalu kecil. Penelitian yang kasuistis bisa saja jika jenis penelitiannya bimbingan konseling, ya, produk hukum, itu hukum keluarga, hukum pidana, mungkin bisa persoalan yang sangat kasuistis. Tetapi untuk rumpun ilmu sains, humaniora, edukasi, ya, itu disarankan jangan terlalu yang simpel. Jadi di latar belakang itu kalau bisa teman-teman sebutkan riset problemnya yang jelas, terukur, di mana masalahnya, berapa orang yang tidak bisa, berapa persen penganggurannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana lagi solusinya Pak? Cari judul-judul yang seksi teman-teman ya. Jangan terlalu terkungkung dengan skripsi-skripsi kakak kelas Anda. Anda coba cari yang tidak umum. Misalnya sekarang sedang rame masalah bullying di lembaga pendidikan ya, yang berbasis agama misalnya gitu ya, sampai meninggal dunia. Atau tahun lalu juga pernah ada kejadian hal yang sama gitu. Nah, itu coba diteliti ya dengan berbagai metodologinya tentunya, entah itu survei ya, entah itu mixed method, entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif. Mungkin isu-isu itu bisa memberikan perspektif yang menarik bagi pembimbing. Oh, ini ya, ini judul yang kekinian, misalnya begitu ya. Atau terjadinya perundungan-perundungan pada lembaga-lembaga pendidikan misalnya. Itu
jarang diteliti sebetulnya ya. Jadi silahkan coba kaji isu-isu yang seperti itu. Atau bagaimana kita teliti gaya belajar mahasiswa yang saat ini, yang kita sebut dengan istilah generasi zilenial ya. Silahkan diteliti. Nah, mungkin nanti ada uniknya di situ gitu. Jadi kalau judulnya riset problemnya tidak jelas, variabelnya tidak bisa diukur. Kalau bisa teman-teman, walaupun penelitian kualitatif, lengkapi angka-angka kuantitatif. Apalagi penelitian kuantitatif. Kalau kita menyebutkan misalnya meningkatnya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi, berapa datanya? Dari website apa? Dari BPSK? Dari berita kah? Dari lembaga riset apa? Kutip angka yang kuantitatif, itu lebih meyakinkan. Berikutnya teman-teman, tadi ya, variabelnya tidak bisa diukur. Contoh, Anda meneliti sesuatu aspek atau variabel yang sulit mengukurnya. Contoh misalnya pengaruh latar belakang orang tua terhadap semangat belajar. Walaupun secara teoretis itu masuk akal ya, secara sepintas iya, tapi pembuktiannya susah. Bagaimana menghubungkan latar belakang orang tua terhadap semangat belajar siswa. Walaupun ada kaitannya, tetapi sulit pembuktiannya. Jadi banyak judul-judul teman-teman itu judulnya bagus, variabelnya bagus, tapi tidak bisa dibuktikan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Berikutnya kita geser ke bab 2 atau ke teori atau ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka biasanya yang sering gagal adalah teman-teman tidak bisa menunjukkan rujukan grand, middle, and apply teorinya. Apa teori yang Anda rujuk? Teori siapa? Kalau Anda berbicara belajar, teori belajar siapa yang Anda pakai? Kalau Anda ngomongin bisnis, ya, ekonomi makro, mikro, teori siapa yang dirujuk? Kalau Anda ngomongin tentang hukum, maka filsafat hukum siapa yang Anda rujuk? Nah, itu tidak jelas biasanya di kajian teori. Yang berikutnya masih di bab 2 biasanya parameter, indikator, ketentuan atau standar atau norma dan sebagainya itu tidak jelas. Ketika kita mengatakan efektif atau tidak, di bab 2 itu apa parameter efektifnya. Jadi salah, benar, baik, bagus dalam sebuah penelitian, pastikan di bab 2-nya itu jelas diuraikan ya. Jadi teman-teman, teori itu jangan asal Anda copy paste ya, tulis ulang dari buku atau dari jurnal, bukan, tetapi teori itu sebagai bahan justifikasi judul Anda. Kalau Anda mengatakan manajemen, teori manajemen siapa yang dipakai? Nah, itu harus jelas supaya proposal Anda lolos. Kita masuk ke bagian metodologi, teman-teman sekalian. Di metodologi apa biasanya yang paling sering gagal? Pertama biasanya adalah di metodenya. Penelitiannya bagus, tetapi metodologinya tidak tepat. Anda ingin meneliti opini, tetapi Anda teliti dengan kausal komparatif misalnya. Kalau opini itu lebih bagusnya pendapat itu diteliti dengan survei, begitu ya. Biasanya metodologi, tapi itu agak relatif sedikit lah kekeliruannya. Yang lebih parah adalah teman-teman sekalian dalam mengukur variabel dan menentukan statistiknya. Ini kalau dalam kuantitatif ya. Sering judul itu misalnya korelasi, tetapi uji korelasinya tidak menggunakan produk moment atau Spearman misalnya, tetapi menggunakan uji T parsial. Padahal uji T parsial itu adalah untuk melakukan uji pengaruh untuk variabel independen terhadap variabel dependen, bukan menguji korelasi. Nah, itu juga bisa menjadi persoalan. Oleh karena itu, ketika kita misalnya mau uji pengaruh, maka statistik yang dipakai adalah uji F simultan, misalnya koefisien determinasi, dan uji T parsial, begitu. Sering terjadi mahasiswa judulnya pengaruh A terhadap B, tetapi yang dipakai adalah uji korelasi produk moment, misalnya. Itu keliru teman-teman ya. Jadi dipastikan statistik yang dipilih adalah sesuai dengan judul kita masing-masing. Nah, itu faktor yang paling sering menyebabkan proposal itu minta diulang atau diperbaikinya mayor, begitu ya, dan faktor lainnya. Ada lagi faktor lain adalah faktor dari mahasiswanya. Mahasiswa tidak bisa menjelaskan secara komprehensif maksud dari penelitian yang dia ingin lakukan. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa itu menjelaskan dengan bahasa yang terlalu rigid, ya, terlalu teknis, terlalu ilmiah. Padahal dalam konteks seminar, teman-teman sampaikan riset problemnya ini,
saya ingin meneliti ini, nantinya kebaruannya ini, target saya menghasilkan ini. Padahal hanya itu kata kuncinya. Adapun metode, teknik, instrumen, itu kalaupun keliru tidak terlalu menjadi persoalan besar karena nanti bisa direvisi. Tetapi konsep dasarnya, riset problemnya ada nggak? Kenapa Anda meneliti ini? Novelty-nya apa? Nah, ketika mahasiswa tidak bisa membuat, menjelaskan secara rinci masalah itu, maka kemungkinan proposal Anda akan ditolak. Begitu ya teman-teman. Jadi saya ulang, usahakan judulnya jangan yang terlalu sering. Cari hal-hal yang baru, hal-hal yang bagus, hal-hal yang mungkin viral hari ini yang berhubungan topik-topik penelitian Anda. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.